Baik, sudah tepat pukul 13.00. Kegiatan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dengan menggunakan Zoom meeting akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komisioner KPU Indramayu, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Divisi Teknis Bapak Fahmi Labib dan juga Ketua Divisi Sosparmas Ibu Dewi Nurmalasari. Yang kami hormati Bapak Kapolres Indramayu, yang kami hormati perwakilan dari Bawaslu Indramayu, yang kami hormati para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang kami hormati para LO dari masing-masing pasangan calon, dan yang kami hormati rekan-rekan media sekalian. Berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota, pasal 74 ayat 1 tentang laporan harta kekayaan pribadi hasil penelitian dari Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat. Oleh karena itu, KPU Indramayu dalam hal ini memfasilitasi para pasangan calon untuk mengumumkan secara langsung melalui media virtual sehingga laporan harta kekayaan dapat diketahui oleh publik. Untuk acara selanjutnya nanti akan dibacakan satu persatu, mulai dari Bapak Muhammad Solihin, dilanjutkan dengan Ibu Ratnawati, kemudian Bapak Toto Sucartono, setelah itu Bapak Deis Handika, setelah itu Bapak Daniel Mutakin, dilanjutkan dengan Bapak Taufik Hidayat, dan kemudian Ibu Nina Agustina, serta Bapak Luki Hakim. Teknisnya, pembacaan kami berikan waktu paling lama 10 menit untuk satu calon, dan langsung dilanjutkan ke calon-calon berikutnya. Demikian penjelasan teknis dari kami, subbagian teknis. Untuk lebih lanjut akan kami serahkan kepada Kepala Divisi Teknis, Bapak Fahmi Labib. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Menjara Mas Dimas selaku Kasubag Teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kapolres Indramayu, yang saya hormati rekan-rekan komisioner, ada Bu Dewi, dan saya bersama Pak Pitra di sini, dan yang sangat kami banggakan, sahabat-sahabat, para calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Indramayu. Di sini sudah ada dari paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Alhamdulillah semua bisa bergabung. Diharapkan nanti pada waktu sesinya bisa menyampaikan. Dan yang sangat kami hormati teman-teman media yang sudah bergabung dan ikut berpartisipasi dalam acara virtual pengumuman atau penyampaian LHKPN dari masing-masing calon. Perlu kami sampaikan bahwa seyogianya kegiatan ini dilaksanakan secara luring atau langsung tetap muka, akan tapi kami menyadari bahwa teman-teman paslon mempunyai kesibukan yang sangat luar biasa dan juga jadwal yang sangat ketat. Oleh karena itu, kami di Jawa Barat, 8 kabupaten kota melaksanakan secara daring. Harapannya kita tetap mendapatkan esensi daripada penyampaian dan juga kita mempunyai efektivitas waktu dan efisiensinya. Kami harapkan nanti penyampaian cukupnya seperti yang sudah kami sampaikan melalui LO masing-masing, dan harapannya kita
lebih cepat selesai dari mulai jam 1 ini berurut. Yang pertama nanti tadi sudah disampaikan oleh host bahwa kita akan mulai dari paslon 1 dan berakhir nanti di paslon 4. Harapannya semuanya bisa menyimak sehingga urutannya sudah bisa dipastikan setelah ini siapa, setelah ini siapa. Nanti akan dipandu langsung dan semuanya direkam karena nanti akan dipublikasikan melalui laman kita kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Indramayu. Untuk menyikat waktu, kami berharap bahwa rekan-rekan paslon bisa menyampaikan seefektif mungkin, dan ini merupakan kali yang pertama kita melaksanakan secara daring. Harapannya pada kegiatan-kegiatan selanjutnya kita juga bisa melakukan seperti ini dan sangat efektif untuk tidak mengganggu kegiatan yang sangat ketat yang dilaksanakan oleh teman-teman paslon. Itu saja mungkin dari kami sebagai pengantar. Kami kembalikan kepada pembawa acara untuk memandu. Kira-kira teknisnya saya pertegas, setelah penyampaian dari calon satu ke calon satunya lagi, itu langsung bersambung saja supaya kita bisa menyelesaikan lebih cepat. Dan mohon tidak ada penyampaian yang lain, hanya membacakan, menyampaikan LHKPN seperti yang sudah kita sampaikan kepada LO untuk disambungkan kepada para calon. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya pembacaan LHKPN dimulai dari pasangan calon nomor urut 1 dan dimulai dari calon Bupati Bapak Muhammad Solihin. Kami persilahkan waktunya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini baru terdengar jelas, Pak. Baik, mungkin nanti Ibu Ratnanya juga bisa sekalian menggunakan device yang sama ya, Pak ya? Menggunakan handphone Bapak? Bisa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat komisioner KPU semuanya dan paslon nomor 2, 3, dan 4. Selamat siang, selamat bergembira ria, pesta demokrasi berjalan lancar aman. Semoga ini yang terbaik untuk rakyat. Pasangan Sholawat Solihin Ratnawati akan menyampaikan hasil LHKPN, terutama dari saya pribadi. Pengumuman lapor harta kekayaan penyelenggara negara tanggal penyampaian jenis laporan tahun 21 Februari 2020 periode 2019. Alat yang kami punya, mobil satu-satunya yaitu mobil Toyota Alphard tahun 2005, hasil usaha sendiri, masih kredit. Harta bergerak lainnya kosong, surat berharga kosong, kas dan setara kas 100 juta, harta lainnya kosong, subtotal 285 juta, hutang 952 juta. Total harta kekayaan kami minus 667 juta. Ini saya koreksi, kenapa harta yang lainnya belum masuk. Pertama, saya sampaikan di sini, tanah yang di Desa Amis itu masih belum dibalik nama. Mangga dan tanaman mangga belum dibalik, belum disertifikat karena masih atas nama orang tua. Secara sistem ditolak walaupun kami sudah menyampaikan LHKPN waktu jadi anggota DPRD, tetapi secara sistem ditolak karena belum atas nama saya pribadi. Begitupun rumah ini belum masuk di sini. Saya memang beli rumah itu nyicil dan baru lunas ketika saya jadi anggota DPRD yang kedua periodenya. Itu pun rumah sudah saya laporkan, lagi-lagi ditolak sistemnya karena belum sertifikatnya atas nama saya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan LHKPN sudah kami berikan semuanya
itu adalah laporan yang benar. Namun ada tambahan, ada beberapa tanah yang tadi saya sampaikan, termasuk rumah, belum atas nama saya pribadi, sehingga secara sistem ya di KPK, walaupun kami melaporkan, tetapi itu ditolak, sehingga kemudian kami minus 667 juta. Betul, kami masih yang ada di LHKPN ini adalah sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bentuk transparansi, keterbukaan. Apa yang saya sampaikan adalah itu yang terjadi. Catatannya hanya tanah dan atau rumah yang belum masih atas nama saya, sehingga tidak masuk dalam laporan karena sistem dari KPK sendiri yang tidak masuk. Demikian, semoga ini menjadi pendidikan politik yang sehat, terbuka, dan transparan kepada semua pihak. Mari Pilkada 2020 ini kita tarung ide dan gagasan, program yang baik, sikap politik kita berbeda, tetapi bangunan silaturahmi, pergaulan politik sesama umat kita untuk tetap menjalin selamanya. Hablum minan nas adalah tidak bisa terpisahkan untuk Indramayu yang terbaik. Terima kasih Komisioner KPU dan sahabat-sahabat kompetitor. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Labib, punten apa ada tanya jawab atau hanya penyampaian saja? Hanya penyampaian saja. Baik, baik. Ibu Ratna, apa bisa langsung Ibu Ratna, Ibu Wakil? Silakan dilanjutkan dengan calon Wakil Bupati, Dr. Ratnawati. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon maaf ini tertinggal karena sejak pagi saya sudah keluar rumah. Pada intinya apa yang sudah tertera di LHKPN itu sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Di sana mengacu juga di LHKPN dari suami saya yang selalu diupdate setiap tahun, itu sama, rinciannya tidak ada yang berbeda. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan rinciannya, tetapi secara garis besar sama. Namun ada beberapa sama dengan Pak Solihin, ada beberapa tanah dan rumah kami yang sertifikatnya sampai saat ini masih atas nama orang lain, dan itu belum bisa masuk ke dalam sistem karena harus atas nama pribadi atau atas nama suami dan anak itu masuk ke dalam LHKPN yang di atas 17 tahun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang tertera di LHKPN sudah betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bu Ratna, harus dibacakan itu Mas Dimas. Harus dibacakan, kebetulan tidak dibawa Pak. Ini saya sedang minta ke LO. Yang di rumah kebetulan kuncinya sedang dibawa oleh adik ipar saya karena tidak ada orang. Saya sedang berusaha untuk meminta foto dari LHKPN tersebut. Barangkali kalau mungkin begini Ibu, kita akan kirim soft filenya langsung ke Ibu, nanti sebentar lagi kami akan kirim, nanti Ibu tinggal membacakan. Baik Bu? Ya, oke, makasih. Bentar Ibu. Harus dibacakan. Ya, mungkin sambil menunggu, barangkali saya ambil alih dulu. Mas Dimas, selaku host. Silakan Pak Labib, apa yang perlu disampaikan lagi?
mungkin kita bisa ke paslon selanjutnya dulu supaya Ya. kita proses pengiriman. Silakan Mas Dimas diambil alih. Baik, mungkin sambil menunggu filenya sedang kami cari, Bapak Ibu sekalian, bisa dilanjutkan dengan Pak Toto Sucartono. Silakan Pak untuk mengumumkan LHKPN. Baik, selamat siang semua, Pak Ketua KPU dan Komisioner serta teman-teman sahabat-sahabat saya paslon 1, 3, dan 4. Saya akan sampaikan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara mulai tanggal penyampaian dari tanggal 27 Agustus sampai sekarang ya. Bidangnya saya kebetulan eksekutif ya. Di sini lembaganya KPUD, unit pekerjaannya pemerintah daerah, subunitnya adalah pimpinan tertinggi. Data pribadi Toto Sucartono menjadi jabatan calon bupati NHK 181452. Data harta kekayaan ini karena saya udah 3, jadi masih udah data tercatat tetap di KPK, jadi masih sebagian besar masih ada di sini. Hanya ada tanah yang sudah di Medan yang sudah dilepas ya. Jadi pertama adalah tanah dan bangunan seluas 207 ya di Indramayu, itu yang sebetulnya dari warisan ya kali ini ya. Yang kedua tanah dan bangunan seluas 259 itu hasil sendiri senilai 1 miliar ya. Itu tanah seluas 210 di Sidoarjo punya sendiri 1 miliar. Tanah seluas 107.780 di Sumedang ya 350 juta. Tanah seluas 199 hasil sendiri ada 300 juta. Tanah seluas 23.440 hasil sendiri senilai 1 miliar. Tanah dan bangunan seluas 120 meter di Indramayu hasil sendiri senilai 300 juta. Tanah seluas 172 meter hasil sendiri senilai 150 juta. Tanah seluas 117 meter di Indramayu hasil sendiri senilai 300 juta. Tanah bangunan seluas 199 meter Indramayu hasil sendiri sebanyak 300 juta. Yang ke-11 adalah tanah seluas 1.600 di Sumedang hasil sendiri 300 juta. Tanah dan bangunan seluas 90 meter di Bekasi senilai itu bonus dari perusahaan yang sedang dibalik. Ya, ini Ibu Ratna sudah ada, Pak Labib. Ibu Ratna nama sudah. Ya itu di November ini sudah balik nama. Saya belum masukkan itu. Ya, jadi tiap tahun ada bonus dari perusahaan. Itu saya nggak masukkan di situ karena belum dibalik nama. Alat transportasi motor Honda Beat 9 juta, motor Honda sepeda motor hasil sendiri ada 12 juta, Toyota Avanza 100 juta, mobil CR-V 120 juta, Mitsubishi minibus Expander itu hasil sendiri 225 juta, motor Honda Scooter 700 juta, mobil Renault 70 juta. Ada satu mobil yang belum termasukkan, ini mobil Elegrant ya. Itu belum saya masukkan itu. Jadi itu punya sendiri tapi belum balik nama ya. Ada yang belum saya masukkan. Jadi tanah tadi yang di atas di Grand Sunrise saya belum masukkan karena belum atas nama saya, masih atas nama developer. Yang kedua ada mobil Elegrant yang belum saya masukkan. Terus harta bergerak lainnya ada 820 juta, surat berharga 42 juta, kas dan setara kas ada 4,6 miliar, harta lain tidak ada, ya. Hutang pun saya tidak ada. Total kekayaan jadi 12,184 miliar. Demikian yang saya sampaikan, ya. Ini adalah yang benar dan ini menjadi acuan untuk ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto Sucartono. Pak Muhammad Solihin, mohon izin ya. Pak. Ibu sudah ada, Ibu sudah ada ini. Kami lanjutkan dulu ke Bapak Desa Dika, nanti baru Ibu Ratnawati sebelum ke paslon nomor 3 ya Pak ya. Oke, siap. Oke.
Silakan Bapak Ade Sandika bisa menyampaikan LHKPN. Pak Deis, mic-nya masih belum di-unmute, Pak. Kami belum mendengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggara, komisioner, yang saya hormati kawan-kawan paslon. Dengan ini saya akan melakukan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tanggal penyampaian jenis laporan tahun 2006, tahun tanggal 26 Agustus 2020, untuk bidang eksekutif, lembaga KPUD, calon kepala daerah, unit kerja pemerintahan Kabupaten Indramayu, NHK 3223. Data harta tanah dan bangunan seluas 1.174 meter persegi di Indramayu hasil sendiri senilai 6.300.000.000. Tanah seluas 3.045 meter di Indramayu hasil sendiri senilai 3.550.000.000. Tanah seluas 1.007 meter persegi di Indramayu hasil sendiri senilai 7.600.000.000. Tanah seluas 888 meter persegi di Indramayu hasil sendiri senilai 1 miliar. Tanah seluas 4.886 di Indramayu hasil sendiri senilai 45 miliar. Tanah seluas 10.286 meter persegi di Indramayu hasil sendiri senilai 850 juta. Tanah seluas 5.623 meter persegi di Indramayu hasil sendiri senilai 650 juta. Tanah seluas 19.500 meter persegi di Indramayu hasil sendiri senilai 1.750.000.000. Tanah seluas 17.230 meter persegi di Indramayu hasil sendiri senilai 1,5 miliar. Tanah seluas 15.510 meter persegi di Indramayu senilai 1.500.000.000. Tanah seluas 17.930 meter persegi di Indramayu hasil sendiri senilai 1.500.000.000. Tanah seluas 17.300 meter persegi di Indramayu hasil sendiri senilai 1.550.000.000. Tanah seluas 13.340 meter persegi di Indramayu hasil sendiri senilai 1.200.000.000. Untuk alat transportasi dan mesin totalnya adalah 429 juta. Motor Honda Solo tahun 2016 hasil sendiri senilai 9 juta. Motor Kawasaki Ninja 150 cc tahun 2003 hasil sendiri 13 juta. Mobil Isuzu double cabin tahun 2017 hasil sendiri senilai 250 juta. Motor Honda Solo tahun 2012 senilai 7 juta. Mobil Mitsubishi Jeep tahun 2012 hasil sendiri 150 juta. Harta bergerak lainnya 28.400.000. Surat berharga tidak ada. Kas dan setara kas 5 juta. Harta lainnya tidak ada. Subtotal 74.412.400.000 rupiah. Untuk hutang tidak ada. Demikian laporan harta kekayaan atas nama Deis Sandika. Terima kasih Pak Komisioner. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Deis Sandika untuk penyampaian laporan LHKPN. Mohon izin Pak Daniel dan Pak Taufik, mungkin sebelum Bapak menyampaikan, kami kembali dulu ke Ibu Ratna, Pak, untuk menyampaikan LHKPN-nya. Silakan Ibu Ratna. Terima kasih Pak Ketua. LHKPN Lembaga KPUD Unit Kerja Pemerintahan Kabupaten Indramayu, Subunit Kerja Wakil Pimpinan Data Pribadi atas nama Ratnawati, calon Wakil Bupati, NHK 759902. Data harta
harta, tanah, dan bangunan sebesar total 19.997.500.000 rupiah. Rincian tanah dan bangunan seluas 63 meter persegi di Bekasi hasil sendiri sebesar 1.157.000.000. Tanah dan bangunan seluas 63 meter persegi di Bekasi hasil sendiri dengan hasil dengan nilai 1.157.000.000. Tanah dan bangunan seluas 314 meter persegi di Cirebon hasil sendiri dengan nilai 941 juta. Tanah dan bangunan seluas 78 meter persegi di Bekasi hasil sendiri 350 juta. Tanah dan bangunan seluas 311 meter persegi di Bekasi hasil sendiri dengan nilai 3.200.000.000. Tanah dan bangunan seluas 314 meter persegi di Cirebon hasil sendiri 941 juta. Tanah dan bangunan Tanah dan bangunan seluas 100 meter persegi di Bekasi hasil sendiri 250 juta. Tanah dan bangunan seluas 105 meter persegi di Bogor hasil sendiri 500 juta, mohon maaf. Tanah dan bangunan seluas 438 meter persegi di Bandung hasil sendiri nilai 8 miliar. Tanah dan bangunan seluas 7.003 meter persegi di Indramayu harta warisan sebesar 3.501.500.000. Alat transportasi total 2.300.000.000. Yang pertama yaitu Alphard tahun 2017 nilainya 650 juta. BMW 2017 nilai 500 juta. Nissan Nitera 2019 hasil sendiri nilai 650 juta. Audi 2015 hasil sendiri nilai 500 juta. Harta bergerak lainnya 530 juta. Surat berharga tidak ada. Kas dan setara kas 2.417.460.360 rupiah. Harta lainnya tidak ada. Total harta 25.532.917.360 rupiah. Hutang tidak ada. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sebelum dilanjut, barangkali untuk pastinya sudah membacakan, barangkali ada kesibukan, bisa dipersilakan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan pasangan calon nomor 3, Bapak Daniel Mutakin dan kemudian pembacaan oleh Bapak Haji Taufik Hidayat. Kami persilakan Pak Daniel untuk menyampaikan LHKPN. Bisa pamit ya, Pak Labib, bisa pamit? Bisa. Silakan. Oke. Terima kasih semuanya. Kang Daniel, Kang Toto, Ibu Nina, dan Komisioner KPU, saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk paslon nomor 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komisioner KPU, para kontestan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Indramayu. Berikut akan saya laporkan LHKPN yang sudah diterbitkan oleh KPK. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tanggal penyampaian jenis laporan tahun 26 Agustus 2020, periodik 2019. Bidang legislatif,
lembaga Dewan Perwakilan Rakyat DPR, kemudian unit kerja fraksi Partai Golongan Karya, subunit kerja fraksi Partai Golongan Karya. Data pribadi yang pertama nama Daniel Mutakin Safiuddin, kemudian jabatan anggota DPR RI, kemudian yang ketiga NHK 5 sekian sekian sekian. Kemudian data harta sepoin A, tanah dan bangunan itu sejumlah 15 miliar 530 juta. Kemudian alat transportasi dan mesin, ini rinciannya terlampir yang sudah diterbitkan oleh KPK, seperti yang sudah tersampaikan di KPUD Kabupaten Indramayu. Kemudian sepoin B, alat transportasi dan mesin, itu sejumlah 1 miliar 87 juta 500.000. Kemudian harta bergerak lainnya sejumlah 227 juta 53.000. Kemudian kas dan setara kas, surat berharga tidak ada, kas dan setara kas 145 juta 267,907. Kemudian subtotal dari harta tanah bangunan, alat transportasi, alat bergerak, kemudian kas setara kas, itu subtotalnya adalah 16 juta 989 juta 820.907. Hutang poin 3 hutang terhitung 7 miliar 527 juta 333.693. Kemudian total harta kekayaan poin 2 dikurangi poin 3 itu sebesar 9 miliar 462 juta 487.204. Sekian saya laporkan Komisioner KPU dan juga rekan-rekan calon bupati dan wakil bupati yang lain. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dani. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komisioner KPU beserta seluruh jajaran, para bakal calon paslon nomor 1, 2, dan 4. Sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan, tentunya hari ini kita menyampaikan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Oleh karena itu akan kami sampaikan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara, yaitu pelaporan tertanggal penyampaian jenis laporan tahun 2020, periodenya 2019 pada tanggal 9 Maret 2020. Bidang eksekutif lembaga pemerintah Kabupaten Indramayu, unit kerja wakil pimpinan, subunit kerja wakil kepala lembaga, data pribadi, nama Taufik Hidayat, jabatan wakil bupati, NHK 38, data harta tanah dan bangunan sejumlah Rp501.124.000 yang rinciannya sebagaimana tertera dalam hasil dari pengumuman LHKPN yang telah diterbitkan oleh KPK. Yang kedua masih di data harta yaitu alat transportasi dan mesin sebesar Rp6.500.000. Yang ketiga yaitu harta bergerak lainnya sebesar Rp35 juta. Lantas surat berharga tidak ada, kas dan setara kas ini sebesar Rp192.419.442. Harta lainnya tidak ada, subtotal Rp735.043.442. Hutang tidak ada, total harta kekayaan ini berjumlah keseluruhannya Rp735.043.442. Demikian penyampaian
laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai dengan yang telah diumumkan oleh KPK RI. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Dilanjut, Mas. Untuk selanjutnya, langsung ke pasangan calon nomor 4, Ibu Nina Agustina dan Bapak Luki Hakim. Mungkin bisa disampaikan LHKPN-nya. Ibu Nina dulu, terlebih dahulu. Silakan. Pak Taufik, boleh kalau ada kan. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tunggu saja untuk paslon keempat. Pak Komisioner, saya izin ada kegiatan lain, saya lanjutkan kegiatan. Jadi makasih atas waktunya kami menyampaikan laporan LHKPN beserta Bung Daniel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Komisioner. Mohon doanya buat pasangan nomor 3. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau sholat duhur dulu kelewat ini. Pak Toto dan Pak Deis mungkin juga bisa dapat meninggalkan. Bisa ya. Kalau Oke, memang kegiatan lain. Terima kasih Pak Toto Suyotono, Pak Deis Sandika. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih Pak Labib, Komisioner. Terima kasih. Ya. Saya sudah siap izin. Udah masuk Ibu Nina, udah masuk. Saya sudah. Oke, silakan Ibu Nina Agustina untuk menyampaikan langsung LHKPN-nya. Dipersilahkan, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tanggal penyampaian atau jenis laporan tahun 27 Agustus 2020 khusus calon PN, bidang eksekutif, lembaga KPUD, calon kepala daerah, unit kerja pemerintah Kabupaten Indramayu, subunit kerja pimpinan tertinggi. 1. Data pribadi. 1. Nama Nina Agustina. 2. Jabatan calon bupati. 3. NHK 759583. Data harta A. Tanah dan bangunan. Tanah seluas 572 meter kubik di Bogor, hasil sendiri. Total 27.749.020.000 rupiah. Yang kedua, B. Alat transportasi dan mesin tidak ada. C. Harta bergerak lainnya 6.966.100.000 rupiah. D. Surat berharga 3.300.000.000 rupiah. E. Kas dan setara kas 39.955 rupiah. F. Harta lainnya subtotal 38.054.307.950 rupiah. 55 rupiah. 3. Hutang 6.952.442 rupiah. Yang keempat, total harta kekayaan 2 dan 3 31.355.513 rupiah. Itu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, Ibu. Siap. Terima
kasih Bu Nina telah membacakan. Terima kasih atas waktunya telah membacakan. Terima kasih. LHKPN. Iya. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan kepada Bapak Luki Hakim, Ibu Nina, kalau memang ada kegiatan bisa langsung meninggalkan. Siap. Barangkali sedang beraktivitas, silakan dilanjutkan. Nanti Baik. kita menunggu Mas Luki Siap. untuk membacakan. Terima kasih Bu Iya. Nina. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Uci, audionya tinggal di-unmute aja itu. Tes. Oke, ya. Oke. Iya. Tes. 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 Sudah masuk suaranya, Mas. Silakan. Sudah masuk. Apa yang harus saya lakukan ini? Saya bacakan atau apa? Dari LHKPN itu. Mas Dimas dibantu. Baik, Pak Luki, mohon izin. Iya. Kami kemarin sudah menyerahkan LHKPN. Apakah Bapak sekarang sudah menerima salinan LHKPN-nya, Pak? Sudah menerima. Nah, baik, nanti LHKPN itu bisa dibacakan, Pak. Dibacakan nanti yang dibacakan tidak tetapi hanya sub-subnya saja, Pak. Sub-subnya saja. Baik. Kan saya kasih contoh seperti ini. Untuk yang data harta itu tanah dan bangunan. RP sekian, begitu. Rinciannya terlalu banyak, bisa dibacakan akumulasinya. Baik. Baik. Saya bacakan sekarang. Ya, boleh. Silakan, Pak. Iya, data harta dari Luki Hakim, calon wakil bupati. Pertama, tanah dan bangunan. Yang A, tanah dan bangunan. 1, tanah seluas 19.370 meter persegi di Cianjur, hasil sendiri seharga 500 juta. Yang kedua, tanah seluas 23.050 meter persegi di Sukabumi, hasil sendiri senilai 700 juta. Tanah dan bangunan seluas 500 meter persegi, 290 meter bangunannya di Kota Depok, hasil sendiri seharga 5 miliar. Kemudian bangunan seluas 38 meter persegi di Kota Jawa Barat, ini bentuknya apartemen sebenarnya, hasil sendiri seharga 2 miliar. Kemudian bangunan seluas 45 meter persegi di Kota Depok, ini bentuknya apartemen sebenarnya, hasil sendiri senilai 1,5 miliar. Yang keenam, bangunan seluas 21 meter persegi di Kota Bekasi, hasil sendiri senilai 700 juta. Yang kemudian bangunan seluas 17 meter persegi, ini apartemen, hasil sendiri senilai 500 juta. Jadi totalnya untuk yang tanah dan bangunan 10 miliar 900 juta. Kemudian yang B, alat transportasi dan mesin. Yang pertama, mobil Toyota Rush minibus tahun 2012, hasil sendiri senilai 150 juta. Motor Honda Supra sepeda motor tahun 2003, hasil sendiri 5 juta. Yang ketiga, mobil Toyota Kijang Innova minibus tahun 2013, hasil sendiri harga 150 juta. Kemudian harta bergerak lainnya di kolom C, 411.500.000, surat berharga nihil, kosong. Kemudian yang E, kas dan setara kas, yaitu 260 juta. Harta lainnya 600 juta. Subtotal 12 miliar 476.500.000. Hutang 200 juta. Total harta kekayaan 12 miliar 276.500.000. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mas Luki atas pembacaannya. Silakan untuk dilanjutkan aktivitasnya. Mohon maaf. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Mas Dimas, silakan. Terima kasih. Dengan selesainya Pak Luki Hakim membacakan LHKPN, maka selesai pula seluruh rangkaian acara pembacaan LHKPN para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu. Videonya akan kami share juga di medsos dan
website KPU untuk dapat diperlihatkan kepada publik. Atas perhatian semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh paslon yang telah berpartisipasi, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh LO yang memfasilitasi untuk sehingga bisa semua paslon bisa ikut membacakan dalam jaring pengumuman LHKPN. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bawaslu yang sudah ikut hadir di sini, Bapak Kapolres juga, dan teman-teman media yang ikut bergabung dalam acara ini, juga teman-teman relasi yang juga ikut bergabung di sini. Kami ucapkan terima kasih semuanya telah berpartisipasi sehingga acara ini berjalan dengan lancar, sukses, tidak ada halangan. Semoga kita bisa melakukan acara seperti ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Kami kembalikan kepada komisioner kami dari komisioner, mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi dan fasilitasinya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meeting room ini, terima kasih.